Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Bagaimana? Sehat? Sehat, Bu. Ya, puji Tuhan. Semoga hari ini di dalam kita membahas materi, kita bisa mampu dan kita bisa semangat. Iya, Bu. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Ya, hari ini kita membahas materi tentang asesmen. Pernah dengar tentang asesmen? Pernah, Bu. Asesmen itu atau apa? Asesmen adalah penilaian. Ya, asesmen itu atau penilaian. Oh, ya. Apa gunanya itu asesmen? Untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Ya, untuk menentukan capaian hasil belajar juga merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran di dalam kita melakukan proses belajar mengajar. Harapannya kita bagaimana terhadap asesmen? Harapannya kita di dalam kita yang merupakan kegiatan untuk kita mengungkapkan kualitas itu yang bagaimana? Harapan untuk asesmen. Harapannya kita terhadap anak didik. Kesadaran. Ya, harapannya kita yaitu dapat membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Nah, ini yang dimaksud dengan proses tujuan pembelajaran lebih penting. Jadi di dalam kegiatan proses belajar mengajar kita, di dalam kita memberikan tugas belajar pada anak, kita tidak menuntut anak untuk dia harus hasilnya yang benar, tetapi yang ditekankan di dalam asesmen adalah prosesnya. Dia berproses di dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, konsep asesmen itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. Ya, salah satunya apa? Belajar itu salah itu wajar dalam belajar. Ya, salah itu wajar dalam belajar. Maksudnya di dalam kita memberikan pelajaran kepada anak, apabila anak itu salah, kita tidak langsung bilang itu salah, harus begini yang benar. Jadi kita biarkan atau kita lepaskan anak itu menyelesaikan tugasnya sampai dia tuntas atau sampai selesai. Yang kedua, apa lagi? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ya, yang kedua yaitu belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan menilai dan berkarya yang mendalam atau kemampuan terhadap hasil yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, yang ketiga yaitu mengekspresi guru yang positif tentang kemampuan peserta didik. Peserta didik akan sangat mempengaruhi Yang keempat, setiap peserta didik itu unik. Maksudnya dia unik. Jadi anak itu dia dengan masing-masing pola pikirnya atau masing-masing cara di dalam dia berproses atau di dalam dia melaksanakan
suatu kegiatan. Yang kelima, lingkungan belajar. Lingkungan belajar anak yang aman, yang nyaman, sehingga anak itu bisa mampu melaksanakan setiap kegiatan yang diberikan. Yang keenam, pujian, pesan, dan umpan balik yang tepat. Pujian, misalnya kita melihat hasil anak yang bagus ataupun hasil anak di dalam proses belajar mengajarnya kita itu kurang bagus, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu pekerjaannya salah, tetapi kita memberi dia umpan balik, kita memberi dia semangat di dalam melakukan suatu kegiatan atau tugas yang kita berikan pada anak itu. Nah, konsep fungsi asesmen. Fungsi asesmen itu ada dua. Siapa yang tahu? Fungsi asesmen. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, fungsi asesmen itu ada dua. Yang pertama, memberi informasi penting yang diharapkan oleh orang tua terhadap hasil belajar anak. Yang kedua, kita memberi informasi yang bermanfaat bagi guru sebagai bijaksana untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Fungsi asesmen. Ini instrumen atau teknik asesmen. Ada yang tahu? Ada berapa itu teknik di dalam kita melakukan penilaian atau melakukan asesmen pada anak didik? 4. Ya, sebutkan salah satunya. Apa? Catatan anekdot. Ya, apa lagi? Checklist. Ya, apa lagi? Hasil karya. Ya, satu lagi. Yang satu apa lagi? Foto berseri. Ya, foto berseri. Jadi itu ada 4 teknik di dalam kita menilai hasil anak di dalam proses belajar mengajarnya kita pada lembaga kita masing-masing. Ya, demikian yang saya dapat sampaikan tentang materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, terima kasih kalau tidak ada yang bertanya, karena semua kita bisa paham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.